bicara dan mengisi kekosongan-kekosongan puzzle word-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya harap kebaca ya. Sebagaimana yang saya sudah sempat bicarakan awal-awal pertemuan, bagaimana masyarakat hukum atau orang-orang hukum seperti kita selalu bicara ibi ius ubi societas. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sehingga kalau kita berbicara tentang perkembangan hukum internasional nih, pasti kita akan berbicara perkembangan lingkungan. Kalau saya gambarkan, lingkungan di zaman tahun 2000 itu sudah beda jauh dari lingkungan zaman tahun 60, lingkungan tahun abad pertengahan, di mana dulu orang kalau berbicara tentang hukum internasional itu kebanyakan bicara tentang hukum perang, berbicara tentang teknologi perang dan duta-duta, lalu berbicara tentang bagaimana menaklukkan negara lain di dalam bentuk ekspansi, di dalam bentuk cesi, di dalam bentuk aneksasi dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana minggu lalu ya saya sudah bilang. Tapi yang jelas di dalam lingkungan kalian harus sadar bahwa hukum internasional itu tumbuh ketika negara-negara di dalam dunia ini eh, tumbuh silih berganti. Ada negara yang hilang, ada negara yang kemudian terhapus dari peta. Contohnya, dulu itu ada negara yang namanya negara Bosnia Herzegovina. Oke, tapi ternyata kalau kita lihat di peta hari ini, pasca tahun 2020-an, 2020, bahkan sebelum itu, Bosnia itu sekarang sudah jadi 3 negara. Ada Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Slovak, dan lain-lain sebagainya. Jadi negaranya Bosnia Herzegovina itu sendiri, Bu, hilang. Hilang dan berganti menjadi negara lain. Ini yang kita sebut sebagai perubahan lingkungan, di mana eh, negara-negara yang tidak siap dengan perkembangan-perkembangan teknologi, perkembangan-perkembangan ekonomi, mau tidak mau, siap tidak siap akan ditaklukkan oleh negara lain. Ini bukan masalah perang saja, tapi memang seperti itulah dampaknya bahwa negara-negara yang lemah, negara-negara yang cenderung banyak masalah, itu biasanya akan hilang dengan sendirinya. Dulu ada negara namanya negara Kongo, sekarang sudah berubah menjadi negara Zaire atau sebaliknya. Nah, itu terhapus di dalam peta dunia. Lingkungannya hilang, masyarakatnya ada, tapi negaranya tidak bisa dikatakan sebagai negara yang dulu. Nah, ini menyebabkan hukum internasionalnya berubah. Oke? Nah, selanjutnya, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Balik lagi. Kalau kita bicara perkembangan tadi yang masih yang tiga pola tadi sebelum ini. Nah, kalau tadi perkembangan lingkungan, ada juga perkembangan masyarakat dunia. Ingat, populasi di dunia ini eh, kalau kita bandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, China, kita enak mengalami pertumbuhan. Tapi ada negara-negara juga yang seperti Jepang, Swiss, Kanada, yang dimana di tahun 2030 ini, berarti 5 tahun ke depan, penduduknya terancam hilang. Jadi penduduknya nanti bukan lagi penduduk asli, tapi udah import penduduk dari negara lain. Kenapa, Bu? Ya karena tidak ada pertumbuhan. Dan apakah itu tidak akan merubah hukum internasional? Saya rasa akan merubah. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya ya. Lalu terakhir AI. AI, tahu ya AI? AI ini bukan AI Citeru bahasa Jepang, bukan. Tapi AI ini adalah intelligence artificial or artificial intelligence, kecerdasan buatan, terjemahan bebas ya. Eh, Dulu orang tidak pernah berpikir AI itu akan berubah
menjadi satu subjek hukum yang membuat perubahan di dalam hukum internasional. Dulu orang tidak berpikir mobil bisa jalan sendiri, helikopter bisa jalan sendiri. Dan bagaimana kalau perkembangannya nanti digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik? Contoh, ada pesawat AI dipakai untuk mengebom negara lain. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab AI atau tanggung jawab siapa? Nah, ini perlu diperhatikan karena pada dasarnya hukum internasional itu tidaklah segampang yang orang pikirkan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa konvensi. Silahkan kalian buka HP masing-masing, boleh cari. Ini saya sudah bahas minggu lalu, konvensi Hayes. Konvensi Hayes adalah konvensi kabut dalam bahasa Indonesia. Nama resminya konvensi kabut yang diratifikasi oleh 6 dari 10 negara ASEAN karena ini tuntutan. Tuntutan dari mana, Bu? Tuntutan dari negara-negara maju yang merasa negara-negara di Asia Tenggara itu ternyata merupakan negara-negara yang banyak menyumbangkan polusi. Apa hubungannya, Bu, Hays Convention ini dengan hukum internasional? Jadi, dulu ternyata bisa nih membangun candi atau membangun kuil sebagus ini. Tapi karena perang tidak pernah ada bukti nyata. Ya, seperti kalau kita bicara Candi Borobudur lah di Indonesia. Misal amit-amit Indonesia peranglah dengan negara X. Lalu Candi Borobudur dihancurin. Bingung nggak nanti kamu ngejelasin? Oh, dulu di Indonesia tuh ada Candi Borobudur. Kayak apa bentuknya? Kira-kira begini. Ini maketnya. Tapi hancur. Bendanya nggak ada, kuilnya nggak ada. Susah nggak? Nah, itu dampak perang yang tidak pernah terpikirkan. Lalu apa hubungannya dengan konvensi Hayes? Hayes ini kan konvensi pertama setelah tahun 2000-an yang berbicara tentang lingkungan. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan hukum itu bukan cuma buat orang-orang saja, tapi termasuk juga buat lingkungan. Buat lingkungan. Oke? Sehingga eh, kalau kita bicara tentang lingkungan zaman now, lingkungan zaman hari ini itu betul-betul di-preserve, di semampu mereka, disimak, dihemat-hemat supaya apa? Supaya nanti anak cucu bisa lihat. Itu sih intinya. Lalu ada konvensi pekerjaan terburuk untuk anak-anak. Kenapa, Bu, ada konvensi ini? Jadi ceritanya di dunia barat dan di dunia timur itu ada perbedaan persepsi bahwa di dalam dunia barat anak-anak itu harusnya tidak bekerja. Anak-anak itu harusnya tidak usah mikir apa-apa karena memang tujuannya anak-anak adalah belajar. Sementara di dunia timur termasuk Indonesia, anak-anak itu bisa bekerja. Contoh, ada anak yang bekerja membantu ibu atau membantu ayah demi mendapatkan penghasilan. Itu salah atau enggak? Menurut Merta. Merta, Aku, iya. kalau menurut aku salah. Kenapa? Karena memang seharusnya anak-anak kalau misalnya kecil dia tuh emang harusnya sekolah, bukan berkeliaran di jalan atau minta-minta uang atau ngapa-ngapain. Even though itu buat bantu orang tuanya, tapi pendidikan buat aku, buat anak tuh nomor satu. Oke, ada yang lain yang bisa bicara dari sisi lain? Coba. Kan ini tadi nggak setuju ya. Tar. Jangan cepet-cepet dulu. Nanti hilang Pencet. kejutannya. Nah, ayo. Saya, Bu. Ada yang lain? Ya, silakan Akmal. Menurut saya sih, Bu, tergantung kondisi keluarganya, Bu. Iya, Eh, Mungkin aja anak-anak itu bekerja untuk eh, membantu keluarganya untuk saling saling menguntungkan, bukan saling menguntungkan, saling membantu gitu loh, Bu. ya.
Ya, kita nggak bisa seperti Mertal juga ya bicaranya 100%. Di Indonesia itu nggak anti anak-anak bekerja loh. Di Indonesia itu anak-anak boleh bekerja, bekerjanya tapi nggak sama seperti orang dewasa. Contoh, ada anak yang membantu orang tua kerja di toko. Orang tuanya buka toko, lalu anaknya jaga toko. Itu perbudakan atau bagaimana menurut kalian? Ya, Kalau menurut saya, Bu, itu aha. adalah inisiatif seorang anak kepada orang tuanya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang itu perbudakan ya. Ya, Tapi Bu. yang dimaksudkan oleh konvensi di sini itu bukan pekerjaan yang tadi, bukan pekerjaan yang tujuannya mulia. Justru ini adalah pekerjaan yang membuat anak-anak itu berada dalam konteks eh, perbudakan. Ambil contoh, ini saya nggak usah sebut Indonesia sebelah mana ya, tapi saya tahu persis bahwa anak-anak Indonesia katanya di tahun 60-an, tahun 60-an, bayangin ya, tahun 60-an, sudah ada anak-anak yang bekerjanya itu 18 jam sampai 24 jam, 18 jam sampai 24 jam. Kebayang nggak? Berarti sehari itu hanya 4 jam sampai 5 jam untuk istirahat, ya. Dalam kondisi kayak begini, dalam kondisi yang kayak begini, itu termasuk dalam konvensi pekerjaan terburuk untuk anak. Jadi, kalau dibilang konvensi pekerjaan terburuk untuk anak itu, maksud konvensi ini apa, Bu? Maksudnya adalah melarang supaya anak-anak itu jangan terlibat dalam kurang lebih ya, kurang lebih 12 tipe, 12 tipe pekerjaan yang buruk untuk anak-anak. Contohnya apa, Bu? Ya, tadi eh, kalau pekerjaan itu mempekerjakan anak-anak bekerja lebih dari 6 jam non-stop. 6 jam non-stop. Itu sudah dianggap perbudakan. Terus pekerjaan yang tidak memberikan hari libur yang jelas. Hari liburnya harus jelas. Terus pekerjaan yang tidak mempunyai kontrak kerja. Terus pekerjaan yang merupakan eksploitasi anak. Eksploitasi anak di sini eksploitasi seks, eksploitasi ekonomi, eksploitasi kesehatan. Ada, saya nggak akan sebut bentuk eksploitasi-eksploitasinya, tapi yang jelas pekerjaan dengan eksploitasi itu pada dasarnya merupakan pekerjaan yang terburuk untuk anak-anak. Lalu ada Undang-Undang Pengadilan HAM. Undang-Undang Pengadilan HAM ini awalnya tidak ada di Indonesia. Justru orang Indonesia tuh buta. Kayak apa sih sebetulnya Undang-Undang HAM itu? Nah, tapi di tahun 2000 semenjak kejadian bom Bali 1 dan bom Bali 2, mau tidak mau kita harus punya pengadilan HAM. Karena waktu itu ada tuduhan dari Amerika yang jadi korbannya padahal orang Indonesia juga banyak. Kebetulan itu terjadi di Bali, korbannya banyak orang luar negeri. Nah, di situ Indonesia dituntut. Kalau kalian tidak bisa atau kalian tidak mau, kalian kena sanksi. Makanya Indonesia buru-buru buat. Ini saya ingat betul nomornya, nomor sekian tahun 99 dan disahkan untuk berlaku tuh tahun 2000. Menghadirkan tersangkanya, tersangka bom Bali 1, tersangka bom Bali 2, kecuali otaknya. Karena otaknya ketangkap di Thailand waktu itu. Dan masih di Amerika sampai hari ini. Lalu ada konferensi Palermo. Konvensi Palermo ini adalah konvensi untuk kejahatan-kejahatan transnasional yang turut menyumbang 3 atau 4 asas baru tentang kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional itu apa sih, Bu? Kejahatan-kejahatan yang melewati batas-batas negara. Contoh yang paling heboh yang barusan terbuka di Asia Tenggara itu judul online. Nah, terus perdagangan organ. Ini ternyata
cukup mengejutkan ya. Eh, yang mesen di mana, yang jadi korban orang TKW Indonesia, dan tiap tahun korbannya yang ketahuan cukup banyak dan mengerikan. Kemarin tuh tersangkanya banyak ketangkap yang di China, dan China langsung nggak main-main karena itu merupakan terbukti warga negara China, nggak ada ampun, hukumannya mati. Sementara yang di Indonesia sendiri, pelaku turut terlibatnya Indonesia tuh kita belum tahu akan apa. Padahal konvensi Palermo dan Indonesia juga ikut meratifikasi, kita masih bingung apa pemberlakuan hukumannya untuk para pelaku yang asli Indonesia. Lalu ada Undang-Undang Perjanjian Internasional. Ini tahun 2000 mengatur bahwa pun nanti di depan akan ada banyak jenis perjanjian-perjanjian internasional, mau bentuknya digital, semi digital, kontrak baku, tidak kontrak baku. Kita ikutnya ke sini. Undang-Undang Perjanjian Internasional, di mana asas yang paling tertinggi adalah asas nasionalitas. Jadi kedaulatan negara tidak boleh terabaikan, pun kalau ada orang mau ngajak kerjasama. Itu hukumnya wajib di dalam hukum Undang-Undang Perjanjian Internasional. Nah, pertanyaan selanjutnya, implikasi daripada semua konvensi ini apa, Bu? Oke, next slide. Next slide. Next slide. Nah, ini pertanyaan pertama. Ada yang bisa menebak kira-kira asas-asas apa yang berubah di dalam hukum internasional? Yuk. Ruth, mau coba? Yuk, ini harus diisi nih. Yang kosong-kosong ini, asas-asas apa saja yang berubah? Tadi ya, tadi kan ada konvensi nih, sebelum ini nih, slide-nya. Kira-kira ada asas-asas apa aja yang tadinya berubah? Yuk. Ibu, Nah, coba, tua. kalau kalau asas teritorial masuk gak, Bu? Ya, dulu asas teritorial. Sekarang, Sekarang sebentar, sebentar, sebentar. Saya stop dulu, atau ada yang, bentar, kita selesai dulu, nanti kita lanjutkan, link Zoom-nya tetap sama ya, oke? Diperingatkan tuh, ditegur secara keras itu nggak suka. Sementara buat, ya jangankan kalian ya, Budian aja kalau ditanya, Budian dulu pernah nggak dimarahin sama dosennya? Oh sering, sering. Karena eh, mindset orang Asia, mindset orang Timur tuh. Ya kalau ada orang salah, justru kalau nggak ditegur tuh aneh. Itu namanya pembiaran. Ya, saya nggak kebayang nanti kalau anak-anak di Indonesia sudah berani ngomong sama orang tuanya berbalas jawaban. Misalnya nih, ya, kamu nih, Alek ya, udah jadi bapak, udah jadi ayah. Tahu-tahu anakmu dengan berani ngomong, iya Lek, chill Lek, nggak usah, nggak usah marah Lek, biasa aja. Gimana coba? Padahal kita udah jelas-jelas marah tuh karena ingin ingin memberikan pengarahan gitu. Kan jadi lucu ya kalau bukan ditegur ya. Nah ini mindset yang berbedanya itu loh. Dan kadang-kadang saya juga apa ya menjelaskannya rada-rada, duh, ini ngerti nggak ya gitu loh. Konsep HAM-nya tuh berbeda. Dan seolah-olah orang Barat tuh menganggap mereka lebih pede tentang HAM, lebih ngerti tentang HAM daripada orang Asia. Orang Asia tuh nggak ngerti HAM, sehingga harus diajari. Nah ini kan bahaya ya sebetulnya ya. Sepertinya kita tuh nggak ngerti HAM. Nah ini, nanti boleh ditanyain deh sama dosen HAM. Udah dapet belum HAM? Atau lagi ngambil? Oh belum ya, nanti.
Disimpan pertanyaannya untuk pengajar HAM berikutnya. Yuk, ada lagi? Yang dua nih, kalau enggak nih jadi tugas nih, atau jadi bahan ujian nih. Yuk, kira-kira apa aja pengaruh terhadap sistem hukum gara-gara perkembangan hukum internasional? Tadi bagus ya, ada pengadilan HAM, terus ada asas-asasnya yang nambah, Bu. Apalagi? Ada nggak lembaga-lembaga yang baru berdiri di Indonesia? Tadinya nggak ada tuh, tapi gara-gara perkembangan hukum internasional, jadi sekarang ada. Ada nggak? Ada yang sudah ngambil HKI, kekayaan intelektual? Belum ya? Atau lagi? Lagi, Bu. Lagi. Nah, dulu zaman tahun 60, nggak usah zaman tahun 60, Bu. Tahun sekarang aja. Ini benar atau enggak? Nanti boleh tanyain ya sama temannya. Orang Bali. Orang Bali kalau bikin karya karya patung, masterpiece ya, dia bangga banget kalau patungnya tuh ditiru sama orang. Saking bagusnya tuh ditiru orang. Coba kalau kita lihat dari kekayaan intelektual, boleh nggak Moirah tiru meniru di dalam Nggak kekayaan boleh. intelektual? Nggak boleh. Jiplak menjiplak yang nggak boleh. Kalau tiru meniru boleh. Oh, oh iya benar-benar. Pahami dulu jebakannya Budian ya. Apa Iya. bedanya menjiplak dengan meniru, Bu? Meniru mungkin terinspirasi. Contoh lagu. Ada lagu-lagu yang sebetulnya lagu lama di aransemen sehingga jadi lagu baru. Dan kamu baru tahu sekarang. Ada? Itu yang lagi dihebohin gara-gara penyanyinya sakit. Ingat nggak? Itu lagu di zaman saya banget loh. Nuansa bening, Bu. Iya betul. Itu lagu jadul sebetulnya. Tapi kan dinyanyiin penyanyi yang sekarang, kamu taunya yang versi sekarang atau versi yang dulu? Sekarang, Bu. Versinya yang sekarang. Saya nanya, yang sekarang, yang versinya yang barusan dinyanyiin itu, pernah minta izin nggak? Kayaknya nggak pernah deh, Bu. Memang nggak pernah, bukan kayaknya nggak pernah. Nggak pernah minta izin. Jadi wajar nggak sekarang? Wajar, Bu. Wajar. Yang mintanya luar biasa lagi ya, miliaran lagi. Saya nanya, dulu kan kita nggak punya kekayaan intelektual yang kayak gitu. Hari ini ada nggak LMKI, LMN, ada nggak sekarang nih? Ada, Bu. Itu perubahan daripada hukum internasional. Seandainya kita nggak meratifikasi hukum kekayaan intelektual, seandainya kita nggak pernah meratifikasi konvensi Palermo tentang kekayaan intelektual, kita bisa kayak orang Bali, niru aja lagu orang. Nggak perlu minta izin sama orang. Nyanyiin aja lagu. Sepanjang itu mendatangkan manfaat. Tapi kan sekarang gara-gara ada kekayaan intelektual, sedikit-sedikit harus gimana? Izin dulu, Bu. Hah? Izin. Harus Izin. izin. Minimal izin ya. Kalau nggak izin, Bayar ini, Bu. Denda. denda. Ya kan? Nah ini nih pengaruh-pengaruhnya nih. Dari yang dulunya biasa-biasa aja, yang dari dulu aturannya baik-baik saja demi keamanan dunia, sekarang sudah banyak berubah kan? Nah, slide selanjutnya, yuk. Alex, slide selanjutnya. Nah, ini setuju nggak dengan 3 kesimpulan yang Budian bikin? Nih, ada 3
kesimpulan yang saya dapat. Kesimpulan yang pertama, hukum itu selalu berubah. Kalau hukum itu nggak berubah, berarti hukum itu benda Benda mati. mati. Padahal mungkin nggak hukum itu mati selama masyarakatnya masih ada. Ya, Alex. Menurut saya selagi masyarakatnya masih ada, pasti hukum itu harus tetap menyesuaikan, Bu. Jadi Ya, nggak akan pernah jadi benda mati. ya, hukum itu terus berubah. Jadi kalau ada dulu pepatah yang mengatakan tidak ada yang abadi, segala sesuatu berubah, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Ya betul, termasuk hukum nih. Hukum selalu berubah. Cuman pertanyaannya sekarang, nih, mohon dipikirkan juga ya buat semua. Apakah hukum yang berubah itu berubah jadi lebih baik atau jadi lebih jahat? Ya, kasih contohnya sama Budian. Yo, Ekel, yo Ekel, Ya Bu, menurut Bu, kamu perubahan hukum itu makin lama makin baik atau makin tidak baik? kalau menurut saya eh, semakin baik, Bu. Karena tujuan diperbarui itu tujuannya untuk semakin baik, bukan semakin buruk gitu, Bu. Hmm, oke. Ada yang mau berpendapat lain? Bu, saya boleh kasih contoh nggak, Bu? Boleh, boleh Contohnya dong. Undang-Undang ITE, Bu, yang Hah? pencemaran nama baik. Oh, Undang-Undang ITE, Bu, pencemaran nama baik di ya, media ya. sosial, Bu. Nah, ini yang bicara siapanya nih? Saya Bu Gerald, Bu. Oke, Gerald, silakan Gerald. Yuk. Itu udah tadi, Bu, maksudnya saya Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, Bu. Ya, sekarang itu tambah baik atau tambah buruk? Yuk, dipikirkan yuk. Perubahannya tambah baik atau tambah buruk yuk. Kalau menurut Izin, saya tambah baik, Bu. Hah? Kalau menurut saya tambah baik, Bu. Yakin? Soalnya kalau dulu mungkin orang belum paham dengan media sosial, Bu. Kalau sekarang udah Mhm. mulai paham dan banyak yang menyalahgunakan, Bu. Mhm. Jadi kamu setuju? Dikit-dikit orang bisa dilaporkan gara-gara pencemaran nama baik. Setuju, Bu. Kalau Waduh, dia berlebihan. Contohnya, Bu, misalnya yang mengejek presiden, Bu. oke. Yang Ya, itu isu sensitif ya. Tadinya orang nggak ngerti tentang pencemaran nama baik. Kenapa? Orang Indonesia ini kan lama, lama 32 tahun itu serba dibungkam. Generasi saya tuh banyak banyak dilarang ngomongin pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahan itu menurut mereka tuh ya urusan pemerintah. Kalau urusan anak muda, waktu itu kan saya masih muda ya. Sekarang mah udah usia, Bu. Jadi dulu orang berpikir yang jadi urusan pemerintah biarin aja pemerintah. Sehingga kalau ada sedikit-sedikit yang membicarakan pemerintah, dianggap wow mencemarkan nama baik pemerintahan. Nah, tapi kan sekarang sudah bukan zaman itu. Sekarang dikit-dikit anak mungkin baru kemarin pegang HP, mungkin dia terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya kurang pro sama pemerintahan, wah udah mulai tuh jadi buzzer. Buzzer tapi jelek-jelekin pemerintah. Iya nih, ijazah palsu, BBM dioplos, apalagi? Dan bla 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 dan bla 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 dan bla bla bla. Belum lagi ngata-ngatain pemerintah yang beginilah, yang begitulah. Jadi menurut Gerald ya, ini udah lebih baik, Bu. Udah diatur. Ini pengaruh positif, Bu. Padahal di luar negeri justru kebalik. Di luar negeri orang justru menentang undang-undang pencemaran nama baik. Kenapa? Undang-undang ITE pencemaran nama baik itu dianggap tidak akan
membuat orang jadi lebih lantang bersuara, justru merepresif orang. Nah, jadi ini bagaimana, Bu? Ya, nggak bagaimana-bagaimana, tapi ya itu tadi ya, hukum selalu berubah. Nah, ini monggo dijawab. Hukum yang baik adalah bla 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 bla. Yuk,